Iya. Sarapan nggak? Kenapa nggak sarapan? Nggak ada waktunya, karena bangun kesiangan, malah main HP. Jangan ya, harus sarapan semuanya. Anak-anak nggak boleh nggak sarapan, harus pagi-pagi sarapan ya, biar kalian sehat. Nggak sakit, kalau lagi belajar nggak sakit perut bu, sakit perut. Kenapa nggak sakit perut? Nggak sarapan, lupa bangunnya kesiangan. Ya, oke anak-anak, jadi wajib sarapan sebelum berangkat sekolah. Tadi pamitan dulu nggak ke mama papanya? Pamitan. Siapa yang nggak pamitan? Udah pamitan? Nah, yang nggak pamitan siapa? Harus pamitan kalau mau berangkat sekolah. Pamitan dulu sama mama papanya, ayah bunda harus pamitan dulu. Mama, ayah bunda harus berangkat sekolah dulu ya. Gitu ya. Oke anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Ya, terus tenang, kita berdoa dulu. Ya, duduknya rapi semuanya. Duduknya rapi. Duduknya rapinya. Ya, kita berdoa. Duduknya rapi. Yuk, tangannya dilipat semua. Yuk, tenang, siapkan. Siap memberi salam. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak perhatikan dulu semuanya, tidak ada yang bermain. Taruh dulu, tidak bermain, tangan di atas meja semuanya. Boleh absen. Yang di absen namanya dipanggil tunjuk tangan ya. Iya. Baik, Abdurrahman, Anindya Mesya, Asyifa, Audrey, Askatala, Azara, Kalista Farah, Glemira, Davia, Fairel, Hafiza, Nizam, Dimas, Abijah, Nadia, Pai, Sarah, Rajendra Visena, Piana Theo, Tania. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Pagi-pagi hari masuk semua. Tidak ada yang absen kali ini. Baik anak-anak. Yuk, kita tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Satu
menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, anak-anak Bella ingin mengingatkan kembali pelajaran kemarin kita mengenai tentang Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa yang hafal? Kita bersama-sama aja ya. Bersama-sama menyebutkan Pancasila, sila 1 sampai sila kelima ya. Pancasila. 1. Keluhuran yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, siapa yang tahu lambang Garuda Pancasila? Lambang Pancasila apa? Apa? Burung Garuda. Oke, siapa yang tahu simbol-simbol Pancasila? Sila pertama apa? Sila kedua? Tiga? Tadi ke pelajaran kemarin mengenai tentang Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Berikut lambang-lambangnya dan simbol-simbolnya. Baik anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran kita. Kalau ingat lagi kalau Pancasila itu ada 5, yaitu sila pertama, sila kedua, 3, 4, 5. Nah, kalau sila pertama adalah apa? Bintang. Kedua? 3? Beri. 4? 5? Siapa yang tahu gambarnya bintang? Warnanya apa? Kalau gambarnya kapal banteng? Kalau gambar yang mati dan kapal soalnya apa? Kuning sama? Kalau rantai? Ya, kalau rantai baik anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Pancasila. Dari pendidikan Pancasila mengenai ayo mengenal simbol Pancasila. Apa sih gambarnya ini tadi ya? Gambarnya apa ini? Burung Garuda. Gambarnya apa aja coba yang ada di dadanya burung Garuda?
tentang permusyawaratan perwakilan. Apa aja sih contohnya? Contohnya apa aja? Silakan Pak. Memilih ketua. Terus memilih siapa lagi? Presiden boleh, ya kan? Yang kelima bunyinya apa? Yang kelima, gambarnya apa? Coba sinar kelima, gambarnya apa? Wai, duduknya rapi. Yang kelima, sila kelima bunyinya apa? Gambarnya Padi dan Kapas, bunyinya apa? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa yo? Menjenguk orang sakit. Terus apa lagi? Membantu fakir miskin. Terus membantu apalagi bencana, orang terkena bencana alam. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Layak, ada orang meninggal kita layak nggak? Layak. Terus apa lagi? Membantu anak yatim. Oke, ini adalah yang di dalam dada buku Pancasila ada 5 gambar di antaranya yaitu bintang, rantai, pohon beringin, padi dan kapas, dan terus sama kepala banteng ya. Oke, yang kedua. Oke, nah ini ada lagu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Tadi kita udah nyanyi, sekarang kita nyanyi lagi ya. Yuk, 1, 2, ini lagunya apa ya? Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama dulu. Lalu nanti siapa yang berani maju ke depan? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita semuanya. Sekarang Bella pengen ada yang berani satu maju ke depan. Siapa yang berani? Ayo tunjuk tangan nyanyi. Dan yuk, kelimiran. Coba, dan yang kencang ya. Ya, maju. Depan tengah. Ya, nyanyi. Silo, senang lagi ya. Patriot proklamasi, Pancasila dasar negara, makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, ya, tepuk tangannya ya semuanya. Ada lagi coba kan yang perempuan, sekarang yang laki. Ayo, yang laki siapa yang berani nyanyi? Jangan kalah sama perempuan. Ayo, Sena. Apa Fian? Sena, ketua kelas lagi. Yo. Ketua kelasnya nyanyi yang kencang, hadapnya ke depan. Sikapnya sempurna, hafal aja. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yo, tepuk tangannya. Oke, tadi ada perempuannya sudah, laki-lakinya sudah, berarti semua sudah mewakili ya. Oke, lanjut. Ya, ini ada Pancasila.
Gimana lihatnya? Di atas musola. Ya di atas musola kalian yang benar. Biasanya kita lihat ya. Ada gambar kuda. Kuda adalah lambang dari negara Indonesia adalah burung Garuda. Di sini ada simbol-simbolnya nih. Perhatikan coba. Di dada burung Garuda ada simbol-simbolnya, yang di tengah ada bintang. Bintang sila bertambahnya apa? Emas ya. Emas itu bunyinya. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Tadi dikasih tahu contohnya apa? Banyak. Ya kan? Menghormati teman yang beda agama, berbeda di tempat ibadah. Yang kedua, sila kedua. Di sini gambarnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya rantai, warnanya apa Pak I? Warnanya apa rantainya? Emas. Ini rantainya emas nih. Nih, gambarnya rantai, warnanya emas. Contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya sila kedua apa? Apa? Seperti berbagi makanan sama temannya. Kalau temannya nggak punya roti dibagi. Terus menghormati teman yang berbeda agama, menghormati orang tua, menghormati guru, ya. Oke, sila ketiga. Pak I, sila ketiga baca coba. Nah, persatuan Indonesia gambarnya apa? Gambarnya pohon beringin. Pohon beringin ini, pohon beringin contohnya apa? Dari sila ketiga. R. Sila ketiga contoh dari sila ketiga apa R? R itu Rabi. Sila ketiga apa? Contohnya apa? Menjaga persatuan Indonesia boleh di kelas. Kita nggak boleh berantem, ya kan? Ini nggak boleh berantem. R itu Rabi. Empat. Sila keempat. Sila keempat R baca. Oke, baik. Sila keempat R gambarnya apa itu R? Banteng. Contohnya dari sila keempat apa aja itu R? Apa? Memilih apa? Ketua kelas. Terus apa lagi? Memilih presiden dan wakil presiden, ya. Contohnya dari sila keempat. Terus sila kelima adalah bacalah. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa sila kelima? Adik dan kakak. Contohnya apa adalah sila kelima? Contoh dari sila kelima apa adalah? Menjenguk orang sakit. Terus apa lagi? Membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang yang terkena bencana alam, ya kan? Oke, lanjut. Nah, baik, sila pembelajaran kita. Siap? Coba, Fian baca. Ya, stop. Peserta didik dapat menentukan simbol-simbol Pancasila. Kalian bisa simbol pertama apa? Simbol kedua? Simbol ketiga? Simbol keempat? Simbol kelima? Oke. Siapa lagi ya? Siapa? Baca apa? Yang kedua. Oke, peserta didik, perhatikan semua, coba anak-anak. Pak IR, peserta didik dapat membuat karya gambar yang sesuai dengan warna simbol Pancasila. Ya, kalian bisa menggambar bintang, harus bisa menggambar bintang, terus menggambar rantai, dikasih warna tiga, terus menggambar apa? Pohon beringin. Pohon beringin warnanya apa? Hijau. Terus kepala banteng, hitam merah, ya kan? Terus kandidat kapas kuning.
Oke. Selanjutnya, Liza, baca. Siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Liza tahu? Siapa tahu lambang negara Indonesia? Liza apa? Ya, oke. Sekarang tanya, apa saja gambar yang ada dalam perisai Garuda? Terus, jangan aja. Oke, 5. Ya tadi gue jelaskan, yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah apa, rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima kali dan kapas. Nah, yang ketiga, apa arti gambar-gambar itu? Coba Nadia. Gambarnya apa? Bintang. Artinya apa? Oke, lanjut. Ya, arti penting Pancasila. Zara, baca. Ya, baca. Negara sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang maju. Oke, arti Pancasila, pentingnya Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Lanjut. Siapa yang mengenal lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda itu adalah burung yang kuat, yang gagah. Burung Garuda adalah burung yang kuat dan gagah. Terus di dadanya, di dadanya itu ada perisai. Perisainya ada 5 simbol. 5 simbol. Nah, di perisai itu ada 5 gambar ya. Gambarnya ada apa aja tadi? Disebutin bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan kalian. Nah, gambar-gambar simbol itu adalah gambar dari simbol Pancasila. Lanjut, simbol istimewa pada perisai R, baca R. Simbol istimewa pada perisai gambar perisai Garuda. Ayo baca aja. Kali ini kita akan belajar tentang 5 simbol Bintang. Nah, ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang 5 simbol penting yang ada di perisai burung Garuda, yaitu tadi sudah Bu Ella sebutkan, yaitu bintang emas, lalu rantai juga dari gambarnya, rantai itu warnanya emas, lalu pohon beringin, lalu kepala banteng dan padi serta kapas. Setiap simbol ini mewakili satu sila dalam Pancasila dan semuanya punya makna yang dalam serta cerita yang menarik. Ayo pelajari satu-satu mengenai simbol Pancasila. Coba Atala, sila pertama simbolnya apa? Nah, terus ya. Nah, ini bintang dari sila pertama ya. Bintang emas yang bercahaya cerah. Nah, ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Gambarnya adalah bintang berwarna kuning emas, artinya cahaya ketuhanan. Nadia tadi ya, simbol pertama bintang artinya adalah cahaya ketuhanan.
kedua Pancasila melambang rantai. Kamu yang presentasi dan persegi, kebesaran dan keluhuran bangsa. Oke, sila kedua yaitu berlambangkan rantai emas. Rantainya terdiri dari lingkaran dan persegi ya. Gambarnya rantai, di rantai ini ada lingkaran dan persegi. Warnanya emas. Ini warnanya emas, berarti tandanya kalau banyaknya emas berarti tandanya kejayaan, melambangkan kebesaran dan keluhuran bangsa. Karena bangsa Indonesia ini kaya banyak banyak emasnya, ada terus ada kelompok, ada gunung banyak lah ya. Pokoknya anak Indonesia ini adalah negara yang kaya. Oke. Yang ketiga, Sarah, bacara. Pohon beringin yang kuat dan menyejukkan. Beringin punya akar tunggal yang kuat, melambangkan satu kesatuan. Sahabatnya banyak seperti Indonesia yang beragam, ini tetap bersatu. Kita diajarkan untuk rukun dan cinta tanah air. Oke, ini pohon beringin adalah sila dari sila ketiga. Pohon beringin yang kuat itu dan menyejukkan. Artinya kita melindungi, pohon beringin itu melindungi seluruh warga negara Indonesia. Beringin punya akar yang kuat, akar tunggal yang kuat, melambangkan satu kesatuan. Cabangnya banyak seperti Indonesia beragam tapi tetap berbentuk satu. Kita diajarkan untuk rukun dan cinta tanah air. Makanya tadi sila ketiga contoh mananya adalah saling menjaga persatuan di kelas, di rumah. Boleh nggak berantem? Jadi kalau sering berantem tidak mengamalkan sila ketiga. Ya, kalau sering berantem di kelas, di rumah sama kakaknya, sama adiknya, sama temannya, berarti tidak melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, oke, Dimas, baca Mas. Banteng si pemimpin musyawarah. Baca. Dan melambangkan kebiasaan musyawarah bangsa kita, berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Oke, silakan gambarnya banteng. Nah, bantengnya adalah pemimpin musyawarah. Banteng adalah baik, coba menghadap ke depan. Banteng adalah hewan sosial yang suka hidup berkelompok. Melambangkan kebiasaan musyawarah bangsa kita berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Bunyi sila apa? Coba orang-orang. Sila apa? Sila apa bunyinya apa? Sila Pancasila. Sila apa bunyinya? Sila keempat. Yuk. Tepuk semangat. 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 Sila keempat bunyi apa? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat gambarnya banteng ya. Contohnya tadi memilih ketua kelas, memilih presiden dan wakil presiden, memilih RT, memilih ketua RT, ketua RW untuk musyawarah untuk mencari mufakat. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah gambarnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu artinya adalah apa? Baca apa? Padi dan kapas bunyinya apa? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi udah bilang padi dan kapas itu
kita contohnya itu gambarnya padi dan kapas, berarti artinya untuk kemakmuran. Makmuran kita harus membantu orang-orang yang sedang kesusahan, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, ya, membesuk orang yang lagi sakit, melayani orang yang sudah meninggal. Oke, yuk ulangi lagi, kamu ingat simbolnya sebelum selesai. Yuk kita kembali lagi mengenai simbol-simbolnya. Pancasila, sila pertama simbolnya apa? Bintang. Sila kedua simbolnya. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Oke, sudah tahu terus apa amalan-amalannya? Amalan-amalannya sila pertama yaitu beribadah di tempat ibadah. Sila kedua apa? Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang yang berbeda agama. Sila ketiga mohon berizin gambarnya. Apa? Amalannya itu menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat bermusyawarah untuk mencari mufakat. Contohnya apa? Memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas, memilih presiden. Terus sila kelima yaitu apa? Padi dan kapas. Contoh namanya itu apa tadi? Membantu orang sakit, melayani orang meninggal, membantu fakir miskin dan membantu anak yatim. Oke, anak-anak, terima kasih anak hebat. Kita tadi sudah belajar mengenai simbol-simbol dari sila Pancasila. Oke, Bella akan memberikan. Sebelum Bella memberikan diskusi, nanti kita diskusi yang mengerjakan tugas yang kalian jajakan ke kelompok. Yuk kita tepuk semangatnya dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Tepuk satu dua tiga. Yes. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas berkelompok ya, tugasnya ya. Bella akan bagikan tugas kelompoknya dulu. Kerjakan bersama-sama berkelompok. Dijain, ditulis. Ini kelompok satu, ya bintang. Kelompok bintang, kelompok rantai tulis ya kelompoknya, kelompok rantai, kelompok pohon beringin. Kelompok rantai, tulis ya kelompoknya. Lalu kelompok padi dan kapas siapa yang menulis? Tulis. Kelompoknya sesuai dengan kelompok ya. Siapa tadinya boleh tulis? Ya. Kelompoknya ditulis sesuai dengan kelasnya. Kelas 2 tulis kelompoknya kelompok bintang, kelompok rantai, kelompok beringin, kelompok banteng, kelompok padi dan kapas.
Jangan lupa menulis nama kelompok. Ini kelas 2 nama kelompoknya Padi dan Kapas ya. Nama simbolnya apa kelihatannya? Terus bunyinya apa kalian tulis ya? Saya hari ini ya ini menariknya semuanya. Kelompoknya jangan lupa ya ditulis ya. Nama kelompoknya. Oke, langkah. Oke, ini simbolnya ditulis namanya gambarnya apa, terus bunyinya apa, ditulis ya. Nanti kalian baca Itu kayaknya benar. Enggak sampai Pak. Sekarang ini beneran harus. Ayo,
Siapa di sini tuanya? Kamu tunjuk tuanya. Tuanya Samira. Di sini nanti tuanya boleh. Sudah semuanya? Oke, kalian sudah semua duduk rapi dulu. Sebelum presentasi ke depan berkelompok, kita executing dulu. Yuk, biar semangatnya. Yuk, sudah siap? Tepuk semangat. Satu, dua. Tepuk tiga. Tepuk 1, 2, 3.
kiri, kanan. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau Bella bilang maju berarti mundur. Kalau Bella bilang kiri berarti maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur.
Thank you.
Oke, anak-anak didengarkan semuanya. Kalian sudah mengisi presentasi hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Nanti Bu Ella akan nilai cara kalian. Kita mengingat lagi, kita bersama-sama lagi yuk kita membaca Pancasila dulu. Duduk yang rapi semuanya. Oke, kita buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan dulu tadi yang hasil kalian kerjakan tadi mengenai simbol-simbol dari Pancasila. Kita tanya jawab dulu. Tadi sebelum kita mulai tanya jawab dulu ya. Yang dari kelompok bintang. Kelompok bintang sebutkan sila ketiga Pancasila dan lambang simbolnya. Ya, sebutin. Oke, dan terus kelompok rantai sebutkan sila kelima dan simbolnya. Bunyinya? Oke, terus kelompok beringin, pohon beringin. Sila kedua, simbolnya apa dan bunyinya? Sebutkan. Sila kedua, simbolnya apa? Sila kedua, rantai. Bunyinya? Sebutin. Abiza. Oke, sekarang kelompok sebutkan sila ketiga dan simbolnya. Ya, bunyinya. Oke, terakhir kelompok kali dan kapak sila pertama dan simbolnya. Ya, bintang bunyinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang kita bersama-sama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, kalian sudah belajar mengenai tentang Pancasila dan simbol-simbolnya beserta contoh maknanya dan kalian sudah mengisi evaluasi LKPD. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya Tuhan kasih, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik anak-anak, tadi Bu Ella sudah memberikan pengajaran tentang Pancasila beserta sila-sila dan simbol-simbol serta maknanya dari Pancasila dari sila pertama, 2, 3, 4 dan 5. Baik, sifatnya dari kalian harus saling menghormati antar teman yang berbeda agama. Menghormati siapa lagi? Guru, orang yang lebih tua. Lalu apa lagi? Menghormati teman yang berbeda agama, saling menyayangi. Itu adalah tujuan dari Pancasila.
Berarti kalian harus dari sekarang nih ya. Kalau anak-anak dari sekarang kalian harus saling menghormati dan menghargai. Baik misalkan ada teman-teman yang berbeda agama, harus juga menyayangi baik di sekolah maupun di rumah. Karena ada anak-anak adalah Indonesia ini kita harus saling menyayangi. Kalian anak-anak hebat, harus saling menghormati. Oke anak-anak. Oke. Baik anak-anak. Sekarang kita refleksi ke pertanyaan dulu tadi, siapa yang anak-anak belum paham mengenai Pancasila? Sudah paham semuanya? Sudah dari sila pertama sampai sila kelima sudah? Sila pertama sudah paham, sila kedua keempat sampai lima. Berarti kalian harus mengamalkan dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, tadi sudah disebutkan dari sila pertama, dua sampai lima, simbol-simbol semua. Berarti kalian semua ini anak-anak harus bisa mengamalkan. Artinya apa? Harus tadi Bella bilang harus saling menyayangi, menghormati. Boleh nggak kalian bertengkar, berkelahi di kelas? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sering berkelahi berarti kalian tidak mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Terus kalau punya makanan temennya minta nggak dikasih, itu boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kalian kalau kita tidak mengamalkan sila berapa? Sila kedua. Kalian ada guru lewat nih, nggak salah, nggak salim, itu berarti kalian tidak mengamalkan sila berapa? Sila kedua. Yang misalkan ada orang meninggal, ada orang sakit, terus ada anak yatim, kita membantu termasuk sila berapa? Sila kelima. Terus kalau misalkan beribadah tempat ibadah itu termasuk sila berapa? Sila pertama. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai cukup sekian. Oke, kalian bersiap-siap untuk pulang. Yuk kita baca doa dulu sebelum kita pulang. Yuk ketua kelas, Yakin. Duduk dulu yang rapi semuanya. Duduk dulu yang rapi, tangan jangan disiapkan dulu kalau belum rapi. Duduk dulu yang rapi, tangan dilipat. Oke, yuk siap seluruhnya. Seluruhnya siap beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu yang rapi sebelum kita pulang. Duduk dulu yang rapi anak-anak. Pesan dari ibu sampai rumah langsung pulang, cium tangan orang tuamu, baca salam dulu assalamualaikum, atau yang beragama lain boleh sesuai dengan agamanya. Lalu cium tangan sama mama papanya, pulang langsung ke rumah. Setelah itu istirahat di rumah, ganti baju. Kalau yang mau makan siang, lalu istirahat, tidak boleh malam belajar. Tidur tidak boleh terlalu malam ya. Tidurnya paling lambat jam berapa? Jam 9. Jam 9 kalian tidur, bangun pagi jam 5 pagi. Kalian sholat subuh dulu yang beragama muslim. Sholat subuh, sarapan, lalu berangkat sekolah. Wajib kalian untuk izin dulu sama mamanya, pamitan sama mama papanya ya. Oke, baik anak-anak.
Terus tetap kita besok ketemu lagi di sekolah dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat